Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Oktaviani dengan NIM 17056255181. Dan di video kali ini aku akan membahas sedikit mengenai perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua pihak yang berselisih dan diselesaikan secara musyawarah. Nantinya aku akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, isi klausul-klausul pentingnya, dasar hukum yang digunakan, hingga cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan sengketa di kemudian hari. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang perjanjian perdamaian ini. Perjanjian ini lahir dari sebuah perselisihan perdata antara dua pihak yang bertetangga terkait batas kepemilikan lahan dan juga kerusakan pagar pembatas yang terjadi sejak awal tahun. Pihak pertama merasa dirugikan dan berhak menerima ganti rugi dari pihak kedua. Perselisihan tersebut sebenarnya sempat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan. Akhirnya, pihak pertama dan juga pihak kedua memutuskan untuk membuat perjanjian perdamaian ini sebagai bentuk penyelesaian secara musyawarah. Adapun hak dan kewajiban yang dibahas di dalam perjanjian perdamaian tersebut, yang membahas mengenai berhak menerima pembayaran ganti rugi, berkewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan, gugatan, laporan maupun upaya hukum dalam bentuk apapun. Lalu juga berkaitan dengan pihak pertama berkewajiban mencabut segala bentuk keberatan, somasi ataupun laporan yang pernah diajukan kepada pihak kedua. Lalu kita akan masuk ke nomor kedua, yakni isi klausul penting mengenai perjanjian perdamaian. Perjanjian ini secara resmi diberi judul Perjanjian Perdamaian, lengkap dengan nomor registrasi serta identitas dari pihak yang bersangkutan, yakni identitas pihak pertama dan juga identitas pihak kedua, yang mencantumkan nama, pekerjaan, alamat, dan juga nomor identitas kependudukan masing-masing. Objek dari perjanjian ini adalah penyelesaian damai atas perselisihan batas lahan dan juga kerusakan pagar pembatas, yang mana segala akibat yang timbul dari perselisihan tersebut termasuk ganti rugi telah disepakati bersama. Adapun mengenai hak dan juga kewajiban dari pihak kedua, yakni pihak kedua ini berhak memperoleh kepastian bahwa perselisihan telah diselesaikan. Lalu juga pihak kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak pertama. Dan yang ketiga adalah pihak kedua berkewajiban memperbaiki atau mengembalikan kondisi pagar pembatas selambat-lambatnya 30 hari sejak perjanjian ini telah ditandatangani. Selanjutnya, perjanjian perdamaian ini sebenarnya mengatur bagaimana hak dan juga kewajiban dari masing-masing pihak dapat diterima dan juga dilaksanakan dengan baik. Yang mana sempat saya sebutkan tadi bahwa pihak pertama ini berkewajiban untuk tidak lagi mengajukan tuntutan hukum apapun setelah menerima ganti rugi. Sementara pihak kedua ini berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut dan juga memperbaiki pagar pembatas dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai nilai transaksi dan juga tata cara pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Para pihak sepakat bahwa nilai ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama adalah sebesar 25 juta rupiah, yang mana pembayaran ini akan dilakukan secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening bank atas nama pihak pertama dengan tata cara sebagai berikut, yang mana pada tahap pertama sebesar Rp12.500.000 dibayarkan paling lambat 7 hari sejak perjanjian ini ditandatangani. Yang tahap kedua juga sebesar Rp12.500.000 yang dibayarkan paling lambat 30 hari sejak perjanjian ini ditandatangani. Setiap pembayaran yang telah diterima pihak pertama wajib dibuktikan dengan tanda terima atau bukti transfer yang sah, dan juga pihak pertama wajib memberikan kwitansi sebagai bukti penerimaan bahwa telah menerima uang dari pihak kedua. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya hingga seluruh kewajiban dari kedua belah pihak dilaksanakan secara penuh, baik pihak pertama tidak menuntut kembali dan juga pihak kedua melunasi pembayaran ganti rugi, yang menandai berakhirnya perselisihan secara resmi. Perjanjian perdamaian ini sebenarnya juga mengatur ketentuan keadaan memaksa, yakni di mana situasi atau di luar kendali para pihak seperti bencana alam ataupun kebijakan pemerintah yang dapat menunda pelaksanaan kewajiban tanpa dianggap sebagai pelanggaran selama diberitahukan secara tertulis, yang mana juga telah disebutkan dalam pasal 6 di perjanjian perdamaian ini, di mana keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan memaksa tidak dianggap sebagai prestasi sepanjang telah diberitahukan sesuai ayat 2, yang dimana
seharusnya telah diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari sejak kalender terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti pendukung yang relevan. Apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, perjanjian perdamaian ini sebenarnya mengatur mekanisme wan prestasi berupa surat peringatan bertahap serta denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% per bulan dari jumlah yang belum dibayarkan. Surat peringatan ini akan dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari terakhir. Dan apabila tetap tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian perdamaian ini sebenarnya disusun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1338 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, perjanjian perdamaian ini sebenarnya juga merujuk pada pasal 1851 hingga 1864 KUH Perdata yang mengenai perdamaian atau dading, yang menegaskan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meski sudah didamaikan, sebenarnya potensi sengketa baru ini akan tetap bisa muncul, yang mana jika salah satu pihak terlambat membayar atau belum memperbaiki pagar sesuai kesepakatan yang berlaku. Maka dari itu, pada pasal 8 mengenai penyelesaian sengketa, itu disebutkan bahwa pada ayat pertama, apabila di kemudian hari timbul perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah atau mufakat. Yang mana apabila mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga dengan ini para pihak akan melepaskan hak untuk mengajukan perkara ke pengadilan lain. Yang selanjutnya adalah mengenai ketentuan penutup, yang mana perjanjian ini sebenarnya merupakan bentuk perdamaian yang sah dan juga mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang berlaku. Dan juga apabila terdapat perubahan, perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan juga ditandatangani oleh para pihak dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Dan juga apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian ini di kemudian hari dinyatakan batal atau tidak berlaku berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan dalam pihak lain ini tetap berlaku dan juga mengikat para pihak. Demikian penjelasan mengenai perjanjian perdamaian ini, mulai dari latar belakang, isi klausul, dasar hukum, hingga cara penyelesaian sengketa yang mungkin nantinya akan timbul di kemudian hari. Semoga perjanjian ini dapat menjadi contoh penyelesaian masalah secara damai dan juga berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya.